Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 2 ini nanti kita diskusi terkait masih pengantar juga terkait konsep dasar metode penelitian dan statistik. Jadi nanti arahnya statistik ini sebagai dasar teman-teman untuk penelitian. Nanti kalau ada yang ditanyakan di tengah-tengah saya menyampaikan materinya, langsung saja ya, langsung nyalakan, langsung unmute kemudian tanya aja, kita diskusi bareng aja. Jadi ini nantinya sebagai bekal teman-teman untuk melakukan penelitian, karena nanti terkait agribisnis itu bisa penelitiannya terkait metode kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi kuantitatif kualitatif. Nah, kemarin hanya pengantar bagaimana mata kuliah non parametrik dan parametrik itu bedanya seperti apa, kemudian teman-teman mengerjakan tugas. Kemarin sudah bisa upload di itu ya, di mana, di ilmu itu ya, tugas-tugasnya. Ya sudah. Ada satu kelas yang saya lupa jamnya, sampainya jam 10, jadi mereka ngirimnya via email. Saya kira error ya ilmunya, ternyata settingannya yang saya lupa. Kalau yang kelas A, kelas C ya saya setting sampai jam 7 malam sehingga bisa. Ya sudah kalau bisa ya. Itu kemudian pokok bahasan di pertemuan 2 ini nanti kita terkait metode penelitian itu apa, kemudian macam-macam penelitian seperti apa, kemudian gunanya statistik dalam penelitian itu seperti apa. Nah, ini nanti dalam perkuliahan di agribisnis teman-teman dapat nyemak statistik parametrik, statistik non parametrik. Ada lagi satu lagi yang namanya ekonometrika yang terkait aplikasi, kemudian metode-metode yang digunakan di agribisnis seperti apa, ada regresi, ada simultan, ada binary logistik dan seterusnya, itu nanti ada di ekonometrika. Nah, yang statistik parametrik dan non parametrik itu adalah dasarnya untuk menuju ke mata kuliah tersebut. Dan nantinya sebagai landasan teman-teman, bekal teman-teman dalam penelitian, sehingga perlu untuk membahas terkait apa itu penelitian terlebih dahulu. Di statistik parametrik sudah dijelaskan terkait ini. Apa belum? Sudah apa belum yang terkait penelitian dasarnya ini? Gimana Pak? Terkait mata kuliah statistik parametrik, apa sudah dapat mata kuliah pelajar materi ini, pentingnya penelitian dan seterusnya? Belum? Kemarin cuma dapat yang kayak uji regresi gitu Pak. Belum Pak. Sudah. Ini pentingnya penelitian ini sejatinya ini juga ada di mata kuliah metode ilmiah. Nah, tapi perlu saya sampaikan ini biar teman-teman paham alurnya seperti apa di statistik non parametrik. Jadi ini penelitian itu ya ini nanti bisa dibaca sendiri teman-teman. Jadi tuntutan manusia sebagai makhluk kehidupan. Jadi perkembangan ilmu itu terus berkembang. Jadi teman-teman bisa melakukan penelitian itu ya tujuannya untuk mengetahui problem-problem yang ada, untuk menyelesaikan masalah, sebagai rasa ingin tahu, sebagai dorongan tuntutan praktis di lapang, kemudian kebutuhan manusia. Misalkan perusahaan pengen menjual produknya secara besar-besaran, sehingga mereka melakukan penelitian atau riset gimana caranya untuk mencapai penjualan yang besar, misalkan itu. Nah, penjualan yang besar tentunya dengan riset itu bagaimana konsumen mau untuk membeli sehingga besar-besaran. Itulah pentingnya untuk penelitian. Itu pertama. Kemudian ada nanti terkait filsafat ilmu ini terkait mempelajari akal budi manusia. Ini nantinya ada di metode ilmiah. Jadi teman-teman mendapat mata kuliah ini di
kalau namanya metode ilmiah atau metode penelitian sosial seperti itu. Kalau yang kurikulum teman-teman sebenarnya berganti nama menjadi metode penelitian sosial. Nah sejatinya penelitian itu bermula dari ada beberapa jenisnya. Ada dari pendekatan wahyu, kemudian pendekatan non ilmiah, kemudian pendekatan kebenaran melalui akal sehat, kebetulan, try error, intuitif, otoritas dan kewibawaan, kemudian pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan wahyu ya dari sumber kitab suci. Nah, kemudian non ilmiah ya terkait pendekatan yang tanpa dilakukan penelitian dan seterusnya, misalkan ya menerka langsung tanpa melakukan pengujian itu pendekatan non ilmiah. Kemudian ada kebenaran pendekatan akal sehat ya dari hasil pemikiran sepintas saja. Kemudian kebetulan ya respect respon yang secara mendadak, suddenly, nah ini kebetulan. Kemudian trial error ini dari uji coba eksperimen. Kemudian intuitif dari insting manusia. Kemudian ada pendekatan kewibawaan. Kewibawaan itu ya misalkan Pak Rektor bilang A, kemudian mahasiswa percaya. Nah, misalnya, atau saya bilang A, mahasiswa percaya saja. Nah, itu karena adanya pendekatan kewibawaan. Tanpa mahasiswa berpikir panjang, membenarkan saya atau Pak Rektor benar. Oh, itu adalah benar. Itu namanya pendekatan kewibawaan atau otoritas. Karena seseorang yang berbicara itu dianggap sebagai apa ya? Misalkan kami tuwo atau ketua kelompok tani. Ketika ngomong, para petani percaya, padahal belum berdasarkan riset atau apa. Nah, itu namanya adalah pendekatan kewibawaan. Karena ketua kelompok tani atau kelompok gabotan tersebut punya wibawa sehingga petaninya membenarkan seperti itu. Itu namanya pendekatan otoritas. Nah, yang terakhir adalah pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah ini yang akan kita lakukan nantinya, yaitu melakukan penelitian dengan beberapa langkah-langkah, step-step yang nantinya itu dengan kita memperoleh kebenaran yang secara empiris, pendekatan yang secara terbukti dengan analisis seperti itu. Sampai sini lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke. Kemudian kebenaran secara ilmiah itu ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu dia dikatakan secara ilmiah, yaitu berdasarkan fakta. Jadi dia melihat fakta apa adanya di lapangan, tanpa subjektif, jadi harus objektif. Kemudian ini juga pertimbangan objektif sudah. Kemudian sifatnya kuantitatif. Kemudian logika deduktif hipotetik. Kemudian logika hipotetik generalisasi. Nanti di metode ilmiah ada, nanti teman-teman belajar bagaimana logika deduktif, bagaimana logika induktif. Kalau induktif dia bermula dari yang khusus ke umum, kalau yang deduktif dari umum ke khusus. Jadi deduktif ini lebih kepada kuantitatif. Jadi dia berbicara terkait teori secara umum, kemudian dia menganalisisnya dalam satu lokasi tersebut. Kalau induktif dia bermula dari sesuatu yang khusus, dia berbicara dalam satu kelompok, kemudian kelompok itu diamati, diobservasi, di data-datanya dianalisis, kemudian itu sebagai kita simpulkan nantinya di akhir untuk suatu kesimpulan umum. Kita generalisasi. Misalkan kalau induktif ya, kelompok tani di mana ya, misalkan di Jetis, kelompok tani Jetis itu dalam menanamnya bagaimana, ini programnya seperti apa, sehingga nanti dengan program itu nantinya efeknya meningkatkan produksi misalkan. Nah, itu bisa dibuat kesimpulan umum, itu induktif misalkan, contohnya seperti itu. Kesimpulan umum bahwasanya program A
itu mampu meningkatkan produksi sekian, semakin besar. Sehingga secara umum di Indonesia, jika menerapkan program itu, maka secara umum juga seperti itu. Itu induktif. Kalau deduktif, dia berawal dari teori-teori, kemudian misalkan teori permintaan, penawaran, itu adalah teori umum yang kemudian kita aplikasikan di suatu lokasi, di JETIS misalkan. Oh, teori umumnya seperti itu. Apakah benar teori di JETIS juga sama? Kita memverifikasi. Nah, sifatnya seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada ya saya lanjut ya. Kemudian prinsip-prinsip kegiatan penelitian itu harusnya ini sadar melalui proses berpikir ilmiah dalam mencari kebenaran. Jadi ada kesadaran. Jadi nggak tadi seperti pendekatan kebetulan. Jadi dia memang benar-benar sadar, kemudian melakukan proses berpikir dari alur awal sampai akhir. Jadi ada tahapan-tahapan yang nantinya akan dilalui. Misalkan dari penetapan problem, masalahnya apa, kemudian menetapkan hipotesisnya, karena membandingkan problem itu dengan teori-teori yang ada, barulah muncul pertanyaan, kenapa demikian? Nah, misalkan, secara umum, orang kalau nggak makan, sakit misalkan. Nah, kemudian hipotesisnya secara umum, kalau orang nggak makan, sakit, dan seterusnya, sampai meninggal. Nah, kemudian kita bisa membuat hipotesis jawaban sementara bahwasanya orang yang tidak sakit, yang tidak makan akan sakit. Itu berasal dari teori-teori yang ada atau dari pengamatan sementara. Kemudian dari hipotesis kita menetapkan sampelnya, kemudian menetapkan variabel-variabelnya apa, kemudian kita sampling populasinya menjadi sampelnya berapa, kemudian dari itu kita turun lapang, wawancara, sampai wawancara kemudian menganalisis dan membuat laporan. Nah, itu adalah tahapan-tahapan, salah satu contoh tahapan-tahapan dalam prinsip kegiatan penelitian. Jadi penelitian itu nggak sekedar hasilnya dari pengamatan melihat, oh hasilnya ini. Jadi perlu untuk proses berpikir dalam mencari kebenaran itu, sadar akan proses itu. Itu yang pertama. Kemudian kegiatan melalui prosedur kerja yang teratur, sistematis, dan terkontrol. Jadi ada sistematisnya, seperti itu tadi contohnya. Kemudian mengkaitkan penalaran empiris atau antara teori, konsep, ilmu pengetahuan dengan empiris. Jadi perlu untuk membandingkan itu antara teori, konsep penelitiannya seperti apa, empirisnya, pengalaman di lapangnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu. Itu perlu. Kemudian kegiatan penelitian itu harus netral, jadi dia tidak boleh memihak kemanapun. Ini emosional, universal, terbuka, mandiri, jadi jangan menutup-nutupi dan seterusnya. Jadi menyampaikan apa adanya, tidak men-setting, kita tidak men-setting. Hasilnya harus seperti ini, nah, enggak seperti itu. Jadi melaporkan apa adanya, itu dari penelitian itu. Kemudian sampai sini ada yang tanyakan? Nggak ada ya, lanjut ya. Kemudian ini terkait penelitian. Jadi sejatinya penelitian itu adalah kegiatan ilmiah. Ini PPT ini sudah saya upload di modul, jadi teman-teman bisa lihat di ilmu, kemudian klik modul itu di pertemuan 2, sudah saya upload yang ini. Nah, penelitian itu suatu kegiatan ilmiah, jadi ada proses di sana. Bagaimana kita mengetahui suatu masalahnya, jadi bermula dari masalahnya apa, kemudian kita melihat, mengobservasi fakta-fakta yang ada seperti apa, kemudian kita membandingkan dengan teorinya, nah, seperti itu adalah penelitian. Jadi kaitannya dengan statistik, nanti dia adalah berada di dalam suatu penelitian ini. Jadi fungsinya dia nanti statistik bisa sebagai menetapkan berapa jumlah responden, kemudian bisa sebagai analisis, alat analisis juga. Nah, itu di dalam itu kaitannya statistika dengan penelitian itu seperti itu kalau di bidang agribisnis. Kemudian
fungsi penelitian ilmiah itu dia menemukan suatu pengetahuan baru. Jadi ya kita menggali sesuatu yang istilahnya baru, belum ada teori, belum ada suatu apa yang misalkan corona apa obatnya. Nah, sehingga ada penelitian untuk pengetahuan baru yang perlu dianalisis. Kita lakukan penelitian itu. Kemudian ada menguji pengetahuan atau hasil. Ini lebih bersifat pada verifikasi. Jadi dia sudah ada penelitian, cuman kita perlu memverifikasi. Benarkah si A mengatakan demikian? Benarkah Kotler demikian mengatakan bahwa apa? Kemudian kita memverifikasi benar nggak yang dikatakan itu. Seperti itu. Itu fungsi dari penelitian. Kemudian mengembangkan pengetahuan. Mengembangkan ini lebih kepada sifat mengupgrade ilmu. Kemudian mencari hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang lain. Jadi pengetahuan yang baru ini kaitannya dengan penelitian seperti apa? Apakah ada kaitannya dan seterusnya. Setelahnya menambahkan komplementer atau substitusi sebagai pelengkap atau sebagai pengganti. Kemudian mengadakan ramalan. Jadi dia juga bisa sebagai meramalkan. Kalau di istilahnya kalau regresi kan lebih kepada ada forecasting, dia lebih kepada memprediksi ketika produksinya, inputnya, pupuknya 1 kilo, berapa hasilnya produksinya, nah, seperti itu. Misalnya, itu. Kemudian, dalam penelitian ilmiah itu dia didasarkan ciri-ciri keilmuannya adalah rasional, empiris, dan sistematis. Kalau rasional itu dia kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal. Jadi harus masuk akal, nggak boleh ya penelitian itu terstandar. Kemudian apa yang kita amati juga bisa dicerna, maksudnya bisa diterima orang secara masuk akal seperti itu. Kemudian empiris, cara-cara dilakukan yang diamati oleh indera manusia. Jadi secara empiris apa yang diamati secara indera, apa yang didengar, apa yang istilahnya pengamatan atau pengalaman. Jadi penelitian itu adalah suatu fakta yang kita amati. Ada fakta bahwasanya orang mengkonsumsi pendapatannya besar, maka mengkonsumsi besar. Secara misalkan perilaku di JITIS, masyarakat JITIS seperti itu misalnya. Itu ada suatu empiris, suatu bukti empiris bahwasanya di sana dengan melakukan penelitian, wawancara ke beberapa sampel dari populasi di JITIS, bahwasanya semakin tinggi pendapatan, maka konsumsi semakin besar misalnya. Nah, itu adalah nanti bersifat empiris. Pengalaman yang ada, fakta-fakta yang ada, pengamatan yang bisa dirasakan secara indera, baik pengamatan secara indera mata, atau penciuman, atau kalau di bidang lain, misalkan secara kimia, fisika, nah itu juga seperti itu. Kemudian sistematis, dia juga perlu langkah-langkah yang logis, nggak perlu langsung tiba-tiba. Yang saya amati, misalkan wawancara tentang petani cabai. Nah, bagaimana memperoleh populasi petani cabai itu siapa saja yang kita amati nantinya. Itu perlu sistematisnya. Nanti dapat di mata kuliah metode ilmiah. Misalkan itu tadi ya. Kemudian kita menetapkan sampelnya berapa, itu juga perlu secara sistematis. Kita bermula dari masalah, kemudian menetapkan hipotesis, menetapkan sampel yang kita amati juga harus petani cabai, jangan tanya ke petani tembakau, ya kan. Itu kan melenceng, nah istilahnya seperti itu. Kemudian ada data empiris, data yang empiris itu mempunyai kriteria ini. Nanti ada juga uji validitas, uji reliabilitas. Ini juga perlu. Nah, dalam data itu perlu untuk valid. Valid dia itu lebih kepada derajat ketepatan. Jadi tepat nggak yang kita amati itu sesuai dengan objek yang sebenarnya. Karena ada kemungkinan melenceng kalau kita nggak sesuai target. Valid, ini misalkan ini tidak valid tapi reliabilitas. Kalau reliable itu dia derajat konsistensi, kepercayaan.
Jadi semakin konsumen, misalnya maaf, responden itu menjawab hampir rasa kue bolu itu enak misalkan. Semua menjawab enak. Nah, berarti memang secara reliable-nya, secara kenyataan, secara terpercaya bahwasanya bolu itu enak. Nah, seperti itu. Jadi tingkat kepercayaannya reliable. Valid itu tingkat kepada derajat ketepatan. Kalau objektif ya lebih kepada hasil secara objektif, nggak subjektif, ya apa adanya. Ini contohnya adalah reliable, data reliable tapi tidak valid. Titik-titik di tengah ini adalah ketika target kita, misalkan ini busur lah. Kita ada target tujuan kita adalah yang kita amati adalah di tengah ini. Orang-orang petani cabai misalkan. Nah, tapi petani cabai yang di luar ini petani tembakau. Yang akan kita tanya petani cabai, tapi yang responden yang kita tanya adalah petani tembakau, otomatis ya tidak valid. Dan mereka belum punya pengalaman menanam cabai karena dia menanam tembakau. Nah, sehingga ini tidak valid meskipun jawabannya reliable, terpercaya. Karena semua orang yang kita amati jawabannya hampir sama, mendekati di sini semua. Enak, misalkan bolu enak semua di sini. Ini reliable, tapi tidak valid karena yang kita tanya adalah konsumen yang belum pernah membeli bolu. Valid seperti itu. Jadi derajat ketepatan. Kalau di sini adalah target kita adalah konsumen bolu, tapi di sini yang kita tanya adalah konsumen yang tidak pernah mengkonsumsi bolu. Ya, akhirnya tidak valid. Apa yang mereka katakan yang dari hasil menerka-nerka, mengira-ngira, oh bolu itu enak Pak, padahal dia belum pernah beli. Hampir semua orang yang kita tanya mengira-ngira saja jawabannya. Ini benar reliable, tapi tidak valid karena dia belum pernah mengkonsumsi bolu. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian ini valid. Yang kita tanya adalah konsumen yang pernah membeli bolu dalam lingkaran ini. Tapi jawabannya melenceng-lenceng. Ada yang bilang enak, ada yang ada yang ya macam-macam. Ada yang menjawabnya tidak sesuai apa yang kenyataan, nah, seperti itu. Ini tidak reliable. Ini contoh lagi, tidak reliable juga tidak valid. Sudah di luar lingkaran yang dalam juga dia melenceng. Jawabannya berbeda-beda. Misal ada 10 pilihan jawaban, mereka beda semua. Nah, otomatis kita juga bingung. Nanti penelitian kita juga hasilnya kurang baik juga. Seperti ini, misalkan itu misalnya. Kemudian ini valid dan reliable, jadi dia cenderung sama. Dari 500 orang, jawabannya dia secara objektif dia hampir sama. Kemudian tidak jauh beda. Kemudian dia valid, yaitu kita tepat orangnya adalah konsumen yang pernah membeli bolu misalkan. Misalnya dalam 1 hektar, ini yang namanya dengan normalitas juga, kaitannya dengan normalitas. Satu orang berbeda dengan jawaban dengan pengamatan lainnya. Misalkan 100 orang menjawab bahwa produksi per hektarnya 10 ton, itu yang saya contohkan kemarin, 10 ton. Tapi ada 1 orang yang jawabannya melenceng 100 ton. Nah, dia posisinya di luar. Nah, sehingga ini juga tidak valid. Nah, itu nanti merusak data. Misalkan satu mengumpul di sini rata-rata sekitar 10 sampai 20 ton. Tapi ada 1 yang melenceng di sini, misalkan jauh sekali jawabannya. Nah, itu juga akan merusak, tidak valid. Itu maksudnya validitas, reliabilitas seperti itu. Secara teorinya. Nanti kita bahas cara perhitungannya, bagaimana cara menetapkan hipotesisnya, inferensialnya itu seperti apa. Perhitungannya seperti apa nanti di pertemuan selanjutnya.
Nah, fungsi-fungsi penelitian ini tadi sudah membantu memperoleh pengetahuan baru, memperoleh jawaban, memberikan pemecahan masalah, dan membuat kemajuan. Ini fungsinya. Menggambarkan, dia bisa mengadakan, mendeskripsikan, kemudian meramalkan, menerangkan kondisi-kondisi yang ada. Ini deskriptif. Kemudian membuktikan, data-data yang peroleh untuk membuktikan adanya keraguan. Misalkan, benar nggak sih teori si A itu seperti itu? Nah, misalkan semakin ada teori, misalnya nih ya, semakin mahal barang, orang dijetis semakin banyak membeli. Padahal secara teorinya semakin tinggi harga, orang cenderung tidak membeli. Tapi sebaliknya dijetis kok seperti itu, apa yang terjadi? Nah, kita ragu, teorinya seperti itu tapi kenyataannya kok begitu. Nah, itu sehingga perlu kita teliti. Nah, itu adalah fungsinya untuk membuktikan. Benar nggak sih sebenarnya apa yang ada di sana? Misalkan membeli bunga apa yang dulu pernah booming tuh, bunga yang mahal, Gelombang cinta. gelombang cinta. Semakin mahal, atau ikan lohan atau ikan apalah, arwana, semakin mahal bunga atau ikan itu, masyarakat semakin membeli. Karena apa sebenarnya yang terjadi? Sehingga kita mengamati itu. Sebenarnya faktor apa yang menyebabkan? Faktor gengsi kah? Faktor apa? Kepuasan, atau faktor apa? Atau faktor iri dengan tetangga, atau faktor apa? Itu juga perlu. Nah, sehingga perlu melakukan penelitian itu. Misalkan iri, oh tonggo punya bunga ini di medsos ini terkenal, sehingga saya nggak mau kalah. Nah, sehingga saya belilah karena saya iri. Nah, seperti itu. Nah, sehingga diperoleh pengamatan seperti itu. Faktor yang menyebabkan semakin tingginya harga, maka menyebabkan pembelian semakin meningkat. Nah, itu dilakukan fungsi penelitian seperti itu untuk membuktikan, untuk mengembangkan juga, sehingga menggali penelitian yang telah ada. Misalkan permintaan, harga semakin tinggi, permintaan semakin turun. Nggak melulu seperti itu, sehingga perlu untuk mengembangkan. Ternyata harga semakin tinggi juga menyebabkan permintaan semakin tinggi. Dalam kasus demikian, bisa dijelaskan seperti itu. Kemudian menemukan dan menciptakan suatu teori.